Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, kalau produk bisnis Komandan berupa cairan, entah itu minyak atsiri, turunan sawit, bahan kimia, atau produk cair lainnya, ada satu moda pengiriman vital yang wajib dipahami Komandan sebelum memutuskan ekspor. Namanya tank container, atau dalam bahasa standar internasional sering kita sebut ISO tank. Hati-hati, Komandan. Salah pilih spesifikasi tangki, produk bisa rusak, terkontaminasi, atau parahnya ditolak masuk oleh bea cukai negara tujuan. Di video kali ini, kita akan membedah roadmap lengkap penggunaan tank container dan ISO tank khusus untuk ekspor. Kita akan mulai dari definisi dasar, urgensinya bagi eksportir, hingga langkah konkret yang bisa Komandan eksekusi segera. Pastikan nonton sampai habis karena ada checklist dokumen krusial di bagian akhir. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengenali apa itu tank container dan ISO tank. Yang kedua, memahami alur logistik dan dokumen wajibnya. Yang ketiga, strategi memilih mitra untuk eksekusi. Poin pertama, mari kita samakan persepsi tentang alat angkut ini. Tank container sederhananya adalah wadah berbentuk tangki silinder yang dipasang kokoh di dalam rangka baja standar kontainer. Fungsinya jelas, mengangkut kargo cair atau gas dalam jumlah yang sangat masif. Nah, ISO tank adalah jenis tank container yang sudah memenuhi standar internasional Organization for Standardization. Artinya, tangki ini bisa dipindah antar moda, dari kapal laut ke truk trailer, lalu ke kereta api, tanpa perlu bongkar muat isinya. Sebagai gambaran, bayangkan Komandan mengirim CPO dari Sumatera ke Rotterdam. Itu biasanya pakai ISO tank 20 feet dengan kapasitas antara 17.500 sampai 26.000 liter. Kenapa pemahaman ini penting, Komandan? Karena tidak semua cairan bisa masuk ke sembarang tangki. ISO tank punya kode klasifikasi ketat seperti T11, T14, atau T22. Kode ini menentukan tekanan maksimal dan jenis zat apa yang boleh masuk. Kalau Komandan salah menetapkan kode, kargo bisa ditolak shipping line. Resikonya jelas, produk bisa terkontaminasi material tangki yang tidak compatible. Dan yang paling sakit, klaim asuransi bisa hangus karena dianggap kelalaian memilih mode angkut. Lalu, apa langkah praktisnya? Identifikasi dulu sifat kimia produk Komandan. Apakah masuk kategori berbahaya atau dangerous goods atau tidak? Lalu, cocokkan dengan tabel klasifikasi ISO tank. Tool pendukungnya, Komandan bisa akses situs IICL, Institute of International Container Lessors, untuk referensi teknis, atau konsultasikan langsung dengan forwarder spesialis cairan. Kesimpulannya adalah, ISO tank bukan sekedar tangki besi. Pemilihan kode klasifikasi yang tepat adalah kunci keselamatan produk Komandan sampai tujuan. Poin yang kedua, kita masuk ke teknis alur dan dokumen. Secara garis besar, alurnya begini. Yang pertama, Komandan menyewa ISO tank dari lessor. Yang kedua, tangki wajib masuk proses pencucian dan inspeksi untuk mendapatkan cleaning certificate. Ini bukti bahwa tangki steril dari muatan sebelumnya. Yang ketiga, proses pengisian atau stuffing di pabrik Komandan. Dan yang terakhir, tangki disegel, dokumen diterbitkan, dan siap masuk pelabuhan. Kenapa tahap ini krusial? Karena di dunia ekspor cairan, dokumen adalah nyawa. Selain bill of lading dan invoice, ada dokumen sakti yang wajib ada, yaitu MSDS, Material Safety Data Sheet, dan Cleaning Certificate tadi. MSDS itu ibarat KTP lengkap produk Komandan. Isinya detail sifat kimia, cara penanganan, hingga prosedur darurat jika bocor. Tanpa MSDS yang valid, operator pelabuhan tidak akan berani menaikkan tangki Komandan ke atas kapal. Resiko jika ini diabaikan, kargo ditahan di pelabuhan asal karena dokumen tidak lengkap. Atau yang lebih buruk, ditolak bayar di negara tujuan
karena tidak ada bukti tangki bersih atau cleaning certificate. Langkah praktisnya, jangan kerjakan sendiri kalau bingung. Minta checklist dokumen dari freight forwarder komandan minimal 2 minggu sebelum jadwal kapal. Pastikan MSDS produk komandan sudah update sesuai regulasi terbaru. Ini tools pendukungnya, komandan. Gunakan sistem tracking dari forwarder atau platform logistik digital untuk memantau status validasi dokumen secara real time. Simpulannya adalah, alur ekspor cairan sangat ketat pada kebersihan dan data keselamatan. MSDS dan cleaning certificate adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Poin yang ketiga dan yang ini paling menentukan biaya, yaitu memilih mitra. Dalam ekspor ISO tank, komandan butuh 3 sekutu. Yang pertama, ISO tank lessor, pemilik tangki yang menyewakan unitnya. Yang kedua, freight forwarder, pengatur lalu lintas logistik yang paham regulasi bahan cair. Yang ketiga, surveyor, pihak independen yang mengecek kondisi fisik tangki sebelum diisi. Kenapa harus selektif, komandan? Karena waktu adalah uang benar-benar berlaku di sini. Ada istilah horor bernama demurrage, yaitu denda keterlambatan pengembalian tangki. Jika mitra forwarder komandan lambat mengurus clearance di negara tujuan, tangki tertahan dan tagihan demurrage akan membengkak drastis, memakan profit komandan. Resiko jika salah pilih mitra, tangki datang dalam kondisi kotor atau bocor. Koordinasi yang buruk menyebabkan kargo ketinggalan kapal atau rolling. Langkah praktisnya, lakukan tender kecil-kecilan. Minta penawaran dari minimal 3 lessor berbeda. Dan tanya satu hal wajib ke calon forwarder. Punya pengalaman menangani ISO tank ke negara tujuan saya nggak? Nah, tool pendukungnya yaitu cek direktori anggota ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Logindo untuk mencari mitra lokal yang kredibel. Simpulannya adalah, mitra yang tepat bukan cuma soal harga murah, tapi soal ketepatan waktu untuk menghindari denda demurrage yang mencekik. Sebagai penutup, komandan, itulah roadmap singkat ekspor menggunakan ISO tank. Mulai dari mengenali spesifikasi tangki, melengkapi dokumen vital seperti MSDS, hingga memilih mitra yang bisa dipercaya. Sekarang saya ingin dengar dari komandan, produk cair apa yang sedang komandan persiapkan untuk pasar global? Apakah minyak, sabun cair, atau bahan makanan? Coba tulis di kolom komentar, biar kita bisa diskusi kode tangki apa yang paling pas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di strategi berikutnya dan salam sukses untuk eksportir Indonesia. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.